Semuanya, selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen, gitu ya. Nah, bilangan berpangkat atau eksponen oleh Katemi Sarjana Pendidikan Guru Profesional, gitu ya. Bentuk pangkat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Seperti apa sih bulat positif itu? Pengertiannya, untuk nilai A adalah bilangan real dan N adalah bulat positif, maka A pangkat N sama dengan ini ya, A pangkat N. Kita coba pakai ini ya, A pangkat N berarti A kali A kali A sebanyak A gitu. Nah, ini yang N-nya ini N faktor gitu ya, sebanyak N faktor. Nah, A bilangan pokok dan N-nya itu sebagai pangkatnya. Sekarang kita mau belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk nilai A ini sebetulnya A kecil ya, ini A. Anggota bilangan real dengan A, nah ini A kecil juga, itu tidak sama dengan 0. Dan B, ini hanya variabel untuk pembeda ya, tidak sama dengan 0, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, perhatikan di sini, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus. Berarti lihat dulu, ini yang dinamakan apa tadi? Iya, bilangan pokok. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, berarti ditulis A, gitu ya. Saya pakai biru. Nah, ini artinya kali, berarti pangkatnya jadi plus. Berarti A pangkat M plus N. Syaratnya A-nya harus, angkanya, bilangan pokoknya harus sama. Itu ya sifat yang pertama. Nah, untuk sifat yang kedua, berarti A pangkat M dibagi A pangkat N, atau mungkin nanti ada tulisannya seperti A pangkat M dibagi A pangkat N gitu ya. Nah, itu diingat, kita pakai merah ya. Ini bagi ya. Berarti ini tandanya min gitu ya. A pangkat N min atau negatif N, seperti itu. Nah, untuk yang sifat yang ketiga, A pangkat M pangkatkan N. Nah, kalau ini ada dalam kurung, berarti A pangkat M kali N. Nah, itu sifat yang keempat. Nah, ini lihat di sini. Bilangan pokoknya tidak sama. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, berarti A dikali M sendiri. Ini artinya kali ya. Nah, kenapa? Bukan pakainya tanda titik. Karena biasanya X itu kita buat variabel. Dipakai variabel nanti tidak bisa membedakan kali atau X sendiri. Jadi saya pakainya ini titik. Berarti artinya kali gitu ya. Berarti ini B juga harus dikali M. Makanya A pangkat M kali B pangkat M. Seperti itu ya. Oke. Terus yang kelima. Nah, kalau seperti ini sama, hampir sama dengan sifat yang keempat. Berarti A kali M sendiri. A kali. Ini dah A pangkat M gitu ya. Ini artinya 1. Yang B juga dibagi B pangkat M, atau ditulis kalau seperti nomor 2 seperti ini artinya A pangkat M dibagi B pangkat N, hanya tulisannya berbeda itu. Nah, di sini perhatikan A pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Berarti contohnya misalkan ini 3 pangkat 0. Berarti nilai berapa? Ya, 1. Min 2 pangkat 0. Berapa? 1. Gitu ya. Oke. Nah, yang ini A
ini yang dinamakan pangkat bulat negatif. Negatifnya min ini. Ya. Jadi dirubah sama dengan 1/A pangkat M. Atau dalam kurung buka 1/A pangkat M. Jadi ya diingat-ingat. Oke, ya, nah ini bacanya ya. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan berarti A pangkat M per N. Gitu ya. Kita mencoba contohnya. Contohnya misalkan 3 akar 3 dari misalkan 5 pangkat 2. Dirubah seperti ini apa? Berarti 5, kok seperti ini? Kita buat ya. Jadi 5, itu paham? Pangkat 2 per 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ya, untuk sifat-sifat ini tidak keluar satu-satu, tapi biasanya ada gabungan. Besok Bukat akan membuat video contoh-contoh sendiri pembahasan biar kalian bisa memahami materi ini gitu ya. Oke, sekarang yang bentuk baku. Perhatikan untuk bentuk baku. Nah, untuk bentuk baku, semua bilangan real A, anggota bilangan real dapat digunakan dalam bentuk baku sebagai, nah, A-nya ini sebetulnya A kecil ya. Ini A kecil, anggota bilangan realnya R-nya besar, dapat digunakan dalam bentuk baku, ini juga A kecil mas A, 10 pangkat N, seperti itu ya. Contohnya biar lebih mudah memahami. Contoh, nah, tulis di sini ya. Contohnya misalkan, tulislah bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Contohnya yang A misalkan 135. Nah, sama dengan, perhatikan di sini. Ini ada syaratnya. 1 kurang dari sama dengan A dan A kurang dari 10. Ini syaratnya. Itu ya. Caranya ini kan 135, berarti kan tidak sesuai ini. Berarti kita buat 1,35 kali. Nah, ini ada berapa? Ini saya pakai untuk, nah, ibaratnya koma di sini. Berarti 1, 2. Berarti 10 pangkat 2. Ini yang dinamakan bentuk baku. Itu ya syaratnya. Dari 1 tapi sampai kurang dari 10 gitu. Terus yang kita B, kita buat yang B, contohnya kita buat contoh 2 aja, 0,00576 gitu ya. Berarti gimana cara? Lihat aja langkah pertama yang dilihat ini. Oke, sudah. Terus kita buat 5,76 dikali. Lah, lihatnya saya pakai ungu lagi. Komanya kan di sini, mundur. 1, 2, 3, koma gitu ya. Berarti berarti 10 pangkat berapa tadi? 3 ya. Min 3. Kenapa min? Karena ini nolnya di depan. Kalau di sini tidak ada 0 ya, walaupun di belakang, tapi ini kan ibaratnya komanya dari belakang ke depan. Berarti pangkatnya positif. Begitu. Sampai di sini pembelajaran kita tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.